Siapkan panci untuk memasak. Saya gunakan stand glow pan dari stand cookware. Masukkan 100 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 500 ml santan kekentalan sedang. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Masukkan 1 lembar daun pandan dan ini siap untuk dimasak. Nyalakan api sedang. Kemudian ini dimasak sampai mendidih dan gulanya larut, sambil terus diaduk agar nggak pecah santan. Setelah mendidih seperti ini, matikan api kompornya. Sebelum digunakan, biarkan sebentar hingga santannya dingin atau minimal hingga hangat. Siapkan cetakan. Untuk bentuk cetakannya bebas, ini saya pakai model yang bunga seperti ini. Olesi cetakan dengan minyak goreng, diolesnya tipis-tipis aja. Setelah selesai diolesin, cetakannya disisihkan dulu. Siapkan wadah, masukkan 100 gram tepung beras. Kalau untuk takaran sendok, disendokinya nggak terlalu tinggi menggunung dan nggak terlalu rata. Masukkan 20 gram tepung tapioka. Lalu masukkan santan yang telah dingin. Setengah sendok teh pasta pandan atau secukupnya sesuai selera. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, saring adonan untuk memastikan gak ada bahan yang bergumpal. Tuang adonan ke dalam cetakan. Ini saya tuang sampai setengah bagian cetakan. Setelah adonan selesai dituang ke dalam cetakan, ini siap untuk dikukus. Masukkan cetakan berisi adonan ke dalam kukusan. Jika menggunakan tutup kukusan yang datar, sebaiknya lapisi tutup kukusan dengan kain atau serbet bersih, supaya uap air nggak menetes ke dalam adonan. Kemudian tutup panci, kukus selama 20 menit sampai kuenya set atau padat. Untuk panci yang saya gunakan, ini wokpan 2 handle dari stand cookware. Untuk pembelian, kunjungi Instagram @standcookware atau klik link di deskripsi di bawah judul video ini. Sambil mengukus, buat adonan untuk lapisan yang putih. Siapkan wadah, masukkan 100 gram tepung beras, 20 gram tepung tapioka, setengah sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir, 500 ml santan hangat. Ini santannya udah saya masak hingga mendidih, biarkan sebentar hingga hangat sebelum santannya digunakan. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, saring adonan untuk memastikan gak ada bahan yang bergumpal. Setelah 20 menit dikukus, buka tutup kukusan. Kelihatan ini lapisan yang hijaunya udah set. Kemudian tuang adonan lapisan putih di atasnya. Ini dituang sampai cetakannya penuh.
Lalu ini lanjut dikukus selama 25 menit atau sampai kuenya matang. Untuk mengukusnya, gunakan api sedang. Setelah total waktu 45 menit dikukus, ini kuenya udah matang. Angkat dan keluarkan kue dari kukusan. Biarkan hingga kuenya dingin sebelum dikeluarkan dari cetakan, supaya kuenya nggak hancur ya. Nah, ini dia kuenya udah dingin. Jadi setelah kuenya dingin, kuenya akan lebih padat atau lebih set. Kemudian keluarkan kue dari cetakan. Satu resep ini dapatnya 16 kue seukuran cetakan yang saya gunakan. Ini dia kue talam pandanya udah jadi. Sekarang saya mau cobain. Hasilnya cantik banget, warnanya bagus, dan bentuknya juga bagus ya. Kelihatan ini kuenya lembut banget. Bismillah. Rasanya enak banget, mantep. Kuenya benar-benar lembut dan gurih, legit, manisnya pas, pandannya berasa. Kelihatan dari potongannya, kuenya ini benar-benar lembut. Makannya nggak ngebosenin, nggak enek sama sekali. Ini dimakan dingin juga enak. Cocok buat cemilan di rumah atau buat ide jualan. Rasanya super lembut dan bikin nagih. Kuenya ini enak banget ya, mantep, recommended.